Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan coba melakukan sesuatu yang seru, yaitu General Check-up Keuangan ke salah satu raksasa di industri kertas, pabrik kertas TGW Kimia, atau biasa kita kenal TKIM. Kita akan bedah laporannya, persis seperti seorang mentor saham lagi ngobrol sama investornya. Siap? Yuk, kita mulai. Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya seorang mentor saham itu menilai sebuah perusahaan? Mereka nggak pakai tebak-tebakan loh, ada prosesnya, ada langkah-langkahnya untuk memeriksa tanda-tanda vital dari sebuah bisnis. Nah, itulah yang akan kita lakukan bareng-bareng hari ini, satu persatu. Baik, mari kita kenalan dulu sama pasien kita hari ini, pabrik kertas TGW Kimia alias TKIM. Nah, semua data yang akan kita lihat ini sumbernya valid banget ya, langsung dari laporan keuangan tahunan resmi mereka yang berakhir per 31 Desember 2025. Jadi ini data yang paling sahih buat kita analisis. Satu hal penting nih, TKIM ini perusahaan publik. Artinya, sahamnya bisa kita beli di bursa efek. Dan yang lebih penting lagi, laporan keuangan yang kita intip ini statusnya sudah diaudit. Artinya, ada pihak independen yang udah memeriksa angka-angkanya, jadi kita bisa lebih yakin sama datanya. Oke, pemeriksaan pertama dan paling dasar yang selalu dilakukan seorang mentor adalah profitabilitas. Gampangnya, anggap aja ini kayak kita lagi dengerin detak jantung perusahaan. Apakah detaknya kuat, stabil, atau malah ada yang aneh? Untuk tahu itu, kita harus buka laporan laba rugi. Nah, ini dia penampakannya, laporan laba rugi. Dokumen ini intinya cuma mau jawab satu pertanyaan super penting. Selama setahun kemarin, perusahaan ini beneran dapat untung atau enggak sih dari bisnisnya? Ini adalah rangkuman dari semua pendapatan, dikurangi semua bebannya. Yuk, kita lihat angka-angka utamanya. Penjualannya di tahun 2025 hampir sama persis sama 2024. Artinya stabil banget. Laba kotornya malah naik tipis. Ini pertanda bagus, berarti efisiensi produksinya oke. Tapi coba lihat baris paling bawah. Laba bersih. Angkanya turun dari 297 juta dolar ke sekitar 275 juta dolar. Nah, loh, ini artinya ada biaya-biaya lain di luar produksi yang naik. Laba bersih tadi, kalau kita bagi dengan jumlah saham yang beredar, kita dapat angka favorit para investor, yaitu laba per saham atau earnings per share. Untuk 2025, angkanya 0,0886 dolar. Simpelnya, ini adalah jatah keuntungan untuk setiap lembar saham yang kita pegang. Jadi, kesimpulannya, detak jantungnya agak sedikit melambat. Apa kita harus panik? Eits, tahan dulu. Mentor yang bijak pasti bilang, penurunan laba itu nggak otomatis berarti bencana. Ini adalah sinyal. Sinyal buat kita untuk menggali lebih dalam lagi dan cari tahu, kenapa? Oke, dari detak jantung, sekarang kita pindah ke bagian ibaratnya struktur kerangka perusahaannya. Seberapa kokoh sih fondasinya? Untuk ngecek ini, kita buka dokumen sakti kedua, neraca atau balance sheet. Coba bayangin, neraca ini kayak hasil ronten keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Aturannya simple tapi kuat banget. Aset, yaitu semua yang dimiliki perusahaan, jumlahnya harus sama dengan liabilitas, yaitu semua utangnya, ditambah ekuitas, yaitu modal milik pemegang saham. Keseimbangan ini adalah segalanya. Dan di sini, kita menemukan kabar yang bagus banget. Lihat deh, total asetnya naik jadi 3,92 miliar dolar. Di saat yang bersamaan, total utangnya justru turun jadi 972 juta dolar. Wah, ini kombinasi impian setiap investor. Aset makin banyak, utang makin sedikit. Artinya, nilai bersih perusahaan atau ekuitasnya jadi makin tebal. Fondasinya kokoh. Tapi, seorang mentor yang jeli nggak cuma lihat angka besarnya, tapi juga baca catatan kecilnya. Walaupun laporannya dapat opini wajar, auditornya ngasih satu catatan penting. Ternyata, sebagian besar aset perusahaan, sekitar 2,4 miliar dolar, itu terkonsentrasi di satu investasi besar. Ini bukan berarti ada masalah ya, tapi ini namanya risiko konsentrasi. Kayak kita naruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau sampai ada apa-apa dengan investasi itu, dampaknya bisa besar banget. Ini perlu kita catat. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, yang seringkali jadi pembeda antara investor jagoan sama pemula. Arus kas. Kalau laba itu detak jantung, maka arus kas itu aliran darahnya. Dan disinilah kita menemukan sebuah kejutan besar. Ini pertanyaan legendaris di dunia investasi. Laporannya bilang untung ratusan juta dolar, tapi kok duit kasnya nggak kelihatan? Ingat, laba di atas kertas itu nggak bisa dipakai buat bayar gaji karyawan atau bayar utang ke bank. Cuma uang tunai yang bisa. Dan inilah jawabannya. Sebuah plot twist. Arus kas bersih dari aktivitas operasi di tahun 2025 ternyata negatif 71,4 juta dolar. Yap, angka dalam kurung di laporan keuangan itu artinya minus.
Maksudnya apa? Artinya, buat menjalankan bisnis utamanya sehari-hari, TKIM justru lebih banyak mengeluarkan uang tunai daripada yang mereka terima. Kenapa kondisi ini bahaya banget? Pertama, perusahaan ini pada dasarnya lagi bakar duit buat operasional. Kedua, ini bisa bikin mereka kesulitan bayar tagihan dan utang tepat waktu. Ketiga, kalau terus begini, mereka bisa jadi tergantung sama utang baru cuma buat bertahan hidup. Ini adalah bendera merah yang sangat-sangat serius. Oke, kita sudah periksa detak jantungnya, struktur kerangkanya, sampai aliran darahnya. Sekarang, tibalah waktunya bagi sang mentor untuk memberikan diagnosis akhir. Mari kita rangkum semua temuan kita. Coba kita lihat gambaran lengkapnya di sini. Di sisi kekuatan, kita punya aset yang tumbuh, utang yang berkurang, dan laporan keuangan yang bersih. Ini semua bagus banget. Tapi, di sisi kelemahan, kita punya laba yang turun, risiko konsentrasi aset yang perlu diwaspadai, dan yang paling mengkhawatirkan, arus kas operasi yang negatif. Jadi setelah kita bedah semua buktinya, baik sisi positif maupun negatif, pertanyaan terpenting kembali kepada Anda. Peran seorang mentor itu bukan untuk bilang beli atau jual. Peran kami adalah membekali Anda dengan data dan analisis yang jernih. Dengan diagnosis lengkap ini di tangan Anda, sekarang keputusan ada di tangan Anda. Kira-kira, apa langkah Anda selanjutnya?